Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang menjelaskan atau memaparkan pembahasan bagaimana implikasi pendidikan menurut Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara. Jadi memasuki pembahasan yang pertama, siapa sih itu Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara? Jadi di sini yang saya paparkan atau saya bicarakan ada biodata singkat tentang Paulo dan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Paulo Freire adalah seorang pendidik dan filsuf Brazil terkenal yang berspesialisasi dalam memahami karakter peserta didik serta melakukan kegiatan pembelajaran yang kritis dan menarik bagi peserta didik tersebut. Ia menyadari bahwa pendidikan harus menjadi alat untuk perubahan sosial dan setiap orang harus digunakan atau diajarkan untuk menjadi pemikiran kritis dan analisis sistem. Beliau juga menekankan pentingnya dialog dan kerjasama. Sekarang, biodata Ki Hajar Dewantara juga dikenal sebagai Raden Mas Suewardi Surjaningrat adalah seorang guru Indonesia yang mendirikan sistem sekolah taman siswa. Ia menyadari bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang status sosial atau latar belakangnya. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan berbasis karakter, yang menurutnya penting untuk menciptakan masyarakat yang kohesif dan dewasa. Sekarang pembahasan berikutnya yaitu pendidikan menurut Paulo Freire. Menurut Freire, pendidikan ialah untuk membuka mata peserta didik guna menyadari realitas ketertindasannya untuk kemudian bertindak melakukan transformasi sosial. Kegiatan untuk menyadarkan peserta didik tentang realita ketertindasannya ini ia sebut sebagai konsientasi. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan adalah sebagai penguat subjek manusia sebagai rangkaian kesadaran terhadap dunia atau realitas yang mendalam, bisa juga disebut kritik sebagai manusia yang bertindak. Bisa saja melalui keterampilan, kecerdasan, kepribadian, cinta tanah air, semangat kebangsaan, hingga melahirkan semboyan Tutpuri Handayani. Sekarang dalam pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan dari keterlibatan Paulo dan Ki Hajar Dewantara. Dalam Paulo Freire, Paulo mengemukakan bahwa pemerintah selalu membuat pendidikan sebagai sarana untuk menindas yang bertujuan mempertahankan kekuasaan. Karena itulah Paulo mengemukakan ideologi pendidikannya untuk senjata dan perisai bagi rakyat yang tertindas agar bisa mempertahankan dan mencapai humanisasi. Sedangkan dalam Ki Hajar Dewantara dengan perjuangan Paulo tadilah yang menjadi salah satu latar perjuangannya dalam mencerdaskan rakyat dan memperjuangkan masyarakat dalam penindasan penjajah. Bahkan sekembalinya Ki Hajar ke tanah air, ia mendirikan 4.444 sekolah. Perbedaan pendapat dengan Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara. Paulo Freire berpendapat pendidikan itu bisu, pendidikan gaya bank, pendidikan yang membebaskan, pendidikan kaum tertindas, pendidikan konsultasi, serta yang dipaparkan dalam pendapat Ki Hajar Dewantara yaitu asas kodrat alam, asas kemerdekaan, asas kebudayaan, asas kemerdekaan, asas kemanusiaan. Perbedaannya, Paulo Freire ingin membuat pendidikan sebagai media untuk keluar dari belenggu penindasan. Sedangkan Ki Hajar Dewantara lebih mengutamakan kepada nilai luhur, kebudayaan, atau budi pekerti yang nantinya menciptakan kasih sayang dan saling menghormati sesama dalam diri individu tersebut. Peranan keduanya antara Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara. Dalam Paulo Freire,
Perannya yaitu memperhatikan pengalaman siswa. Pentingnya pengalaman siswa dalam proses pembelajaran. Pendidikan kritis. Pentingnya menumbuhkan pemikiran kritis dan kemampuan menyelesaikan masalah. Peran berikutnya yaitu kemitraan guru siswa. Dalam hal ini, guru sebagai fasilitator membantu siswa dan mendorong siswa untuk mengambil tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri. Peran berikutnya yaitu pendidikan kontekstual, menekankan pentingnya pendidikan yang berdasarkan konteks kehidupan nyata siswa dalam kurikulum Merdeka Belajar. Jadi, konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara dalam Taman Siswa, yang pertama tadi ada pengembangan kepribadian. Dalam pendekatan holistik, Taman Siswa mendorong berkembangnya kepribadian peserta didik dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam segi agama, etika, moral, dan budaya. Dalam konsep berikutnya yaitu pembelajaran aktif dan kreatif. Metode Taman Siswa menekankan pembelajaran aktif dan kreatif, di mana siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan berpartisipasi dalam diskusi dan proyek yang bermakna. Sekarang, dalam konsep berikutnya yaitu keanekaragaman budaya. Konsep Taman Siswa juga mengedepankan penghormatan terhadap keberagaman budaya dalam konteks pendidikan. Hal ini dilakukan dengan memperkenalkan siswa pada budaya yang berbeda dan mendorong mereka untuk memahami dan menghargai perbedaan tersebut, serta membantu siswa mengembangkan sikap keterbukaan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Sekarang dari konsep berikutnya yaitu pendidikan kemandirian. Metode Taman Siswa juga mendorong berkembangnya kemandirian siswa. Hal ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran sendiri. Program pendidikan mandiri ini akan membantu siswa menjadi lebih mandiri dan siap menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Konsep yang terakhir yaitu pendidikan untuk pemberdayaan. Konsep Taman Siswa juga menekankan pada pendidikan untuk pemberdayaan. Hal ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dapat membantunya menjadi lebih mandiri dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pada kesimpulannya, yaitu ada Perriere menggunakan metode hadap masalah yang mendorong berpikir kritis dan pemecah masalah. Sedangkan Ki Hajar Dewantara menggunakan metode yang among, yang membimbing siswa mengembangkan potensi. Dalam metode itu hasil dari permasalahan tentang penindasan yang terjadi. Kesimpulannya yaitu baik Paulo Freire maupun Ki Hajar Dewantara mempunyai pandangan yang sama mengenai pendidikan dan hakikat manusia namun berbeda dalam metode pengajarannya. Segitu pembahasan atau penjelasan materi tentang implikasi pendidikan menurut Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara. Apa ada salah kata yang didengarkan dan saya ucapkan jika tidak berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.